Peran tokoh agama dalam menyambut malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah di Maluku. Malam takbiran Idul Fitri merupakan momen sakral bagi umat Islam untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Di Maluku, khususnya di kota Ambon, tokoh agama memiliki peran penting dalam mengarahkan masyarakat agar perayaan ini berlangsung dengan hikmat sesuai dengan syariat Islam tanpa euforia berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban. Abidin Wakano, Rektor IAIN Ambon sekaligus Wakil Dewan Pembina Masjid Raya Al-Fatah Ambon menegaskan bahwa takbiran bukan sekedar perayaan kemenangan setelah berpuasa, tetapi juga bentuk pengagungan kepada Tuhan melalui takbir, tasbih, dan tahmid. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar takbiran dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak dicemari aksi seperti konvoi ugal-ugalan, balapan liar, konsumsi miras, atau pesta pora. Warga Muslim diajak bertakbir dengan hati yang tulus, mengakui kebesaran Tuhan, dan kembali kepada fitrah sebagai hamba yang taat. Dirinya berharap malam takbiran tidak dijadikan sebagai ajang hura-hura yang menodai kesuciannya. Oleh karena itu, ia juga mengingatkan bahwa Tuhan memerintahkan umat Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 185 untuk menyempurnakan puasa dan mengagungkannya. Untuk itu, malam takbiran harus menjadi momen refleksi dan syukur, bukan ajang pamer atau kesombongan. Ya, selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Masjid Raya Al-Fatah, yang dimana kita tahu bahwa pusat kegiatan keagamaan, bukan saya peribadatan mahdhah, ibadah-ibadah ritual, sholat dan sebagainya, tapi juga masjid sebagai pusat peradaban Islam. Ketong sangat pertama mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan dari aparat keamanan, kepolisian, TNI, diharapkan untuk bersama dengan seluruh masyarakat untuk bahu-membahu, baku kele, atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada menjelang pelaksanaan malam takbiran sampai hari raya Idul Fitri nanti. Sementara itu, Ketua Panitia Besar Hari Islam atau PHBI Maluku mengumumkan bahwa sholat Idul Fitri 1446 Hijriah akan digelar di Lapangan Merdeka Ambon dengan Khatib Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat. Sementara itu, perayaan malam takbiran akan diisi dengan tarian samra dan tabuh beduk di Jalan Ayepati atau Jalan Slamet Riyadi. Ia memastikan tidak ada agenda konvoi dan pihak keamanan telah diberi informasi terkait pelaksanaan kegiatan ini. PHBI Maluku juga mengimbau agar tradisi konvoi takbiran dialihkan ke masjid-masjid. Ketua PHBI telah berkoordinasi dengan BKPRMI Maluku untuk mengajak para remaja masjid di kota Ambon melaksanakan takbiran di masjid masing-masing. Selain lebih hikmat, langkah ini bertujuan menjaga ketertiban dan menghindari potensi gesekan sosial. Terutama di malam takbir nanti, saya selaku Ketua PHBI Provinsi Maluku menghimbau terutama kepada para remaja-remaja, kepada para anak muda, atau kepada remaja-remaja masjid yang ada khususnya di Provinsi Maluku umumnya dan Kota Ambon pada khususnya. Saya menghimbau agar marilah kita menjaga lingkungan masing-masing supaya kondusif, menjaga keamanan dengan baik. Yang kedua, marilah kita tidak melakukan konvoi atau tidak melakukan pawai yang berupa arak-arakan di Kota Ambon. Bukan apa-apa, tapi ini kita berikhtiar saja, kita saling menjaga situasi dan keamanan di Kota Ambon. Lebih lanjut dikatakannya takbiran harus menjadi wujud nyata penghambaan kepada Tuhan, jangan nodai malam kemenangan dengan aksi yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seluruh masyarakat Muslim diajak memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dengan mengikuti imbauan ini diharapkan malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah dapat berlangsung damai, hikmat, dan tetap sesuai syariat Islam.